Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita dalam menjalani berbagai aktivitas. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Kristus sendiri do mamorosan akar dosa tai di pamatang nia sendiri di ginjang ni heuna parsila ni aso tola hita malua sian kuaso ni dosa jana tola hita mangihutkon hagiot ni debata akke bugang ni Kristus hido napaluahon hamu. Dalam bahasa Indonesia, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka antara manusia dengan Allah memiliki jarak yang begitu jauh. Dibutuhkan pendamaian ataupun dibutuhkan alat untuk mempertemukan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Karena memang setelah manusia di dalam dosa, dia menjadi berseteru dengan Allah, memiliki jarak yang jauh antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama ada berbagai hal yang dilakukan, yaitu dengan memenuhi sebagai keturunan Abraham, kemudian dia menjadi mengikuti hukum Taurat. Namun selain itu, sebagai anak-anak Abraham, mereka juga harus mempersembahkan kurban yang mengganti manusia yang berdosa, sehingga keberdosaan itu sudah digantikan oleh kurban itu. Namun setelah di dalam perjanjian lama, meskipun itu dilakukan, dosa masih tetap melekat di dalam tubuh manusia. Tidak ada yang bisa untuk menyelesaikan dosa itu melalui kurban, karena memang ketika sudah dikurbankan, maka manusia juga akan selalu berbuat dosa, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa sebagai kurban yang kekal untuk menghapus segala dosa dan segala keadaan. Keadaan ini menjadikan manusia menjadi sulit untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah, dan Allah memiliki inisiatif agar manusia dan Allah bisa diperdamaikan. Oleh karena keberdosaannya, maka diberikanlah domba Allah. Domba di sini adalah bukan menjadi domba sebagaimana ternak, namun anak Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang menjadi mengorbankan dirinya untuk menjadi alat pendamaian. Pengorbanan itu bukan dilakukan hanya seolah-olah, namun betul-betul terjadi, yaitu kematian. Kematian Yesus Kristus di kayu salib. Artinya, salib merupakan sesuatu yang paling hina di dalam tradisi pada saat itu. Orang yang mati di salib adalah orang yang terkutuk. Karena memang Yesus yang mati di kayu salib itu menjadi hasil daripada kutuk, daripada dosa dan kesalahan. Artinya kita yang berdosa dan memiliki kesalahan menjadi digantikan oleh Yesus, sehingga kita yang terkutuk diganti oleh Yesus yang menjadi masuk ke dalam keterkutukan itu melalui kematiannya di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib menjadi kurban pendamaian antara manusia dengan Allah, sehingga tidak ada lagi seteru antara manusia dengan Allah, namun sudah menjadi dipertemukan karena domba Allah, darah Yesus Kristus sebagai darah domba Allah itu sudah menjadi menyucikan, membersihkan, membebaskan, dan memberikan kelepasan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan kematian Yesus Kristus menjadi alat pendamaian, menjadi alat kelepasan dan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan kepada kita
bahwa keberdosaan kita dilepaskan bukan oleh karena upaya kita, bukan pula oleh karena kepandaian dan kehebatan kita, bukan karena amal yang kita perbuat atau ibadah yang kita lakukan, namun semata-mata oleh karena kematian Yesus Kristus sebagai kurban, yaitu kurban keselamatan yang diberikan Allah, yaitu memberikan anaknya yang tunggal sehingga kita beroleh keselamatan. Kematian Yesus di kayu salib menjadi sesuatu kelepasan dan kebebasan bagi kehidupan kita, sehingga kita hidup menjadi bersahabat dan dekat dengan Allah, bukan lagi menjadi seteru Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan kepada kita, saudara, biarlah engkau hidup di dalam keselamatan yang sudah disediakan dan sudah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Biarlah kematian Yesus Kristus yang menjadi kutuk di kayu salib menjadi menghilangkan kutuk ataupun upah daripada maut atas keberdosaan kita sudah diselesaikan, dibayar lunas dan tunai melalui kematian Yesus Kristus. Melalui ini kita mau menjadi ingatkan bahwa kita hanyalah untuk menjadi mengimani dan mengamalkan kematian itu, sehingga kita hidup di dalam keselamatan dan damai sejahtera yang sudah disediakan Allah bagi kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah hidup kita hidup yang menjadi mengandalkan Yesus, hidup yang menjadi mengandalkan keselamatan dan kebebasan yang sudah dinyatakan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dengan demikian, kita tidak menjadi menyakutkan maut itu lagi, karena sudah dikalahkan oleh melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita tidak menjadi takut lagi untuk mendekat dengan Allah, karena kita sudah dibenarkan dan diselamatkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah firman ini menjadi mengingatkan kita, menyemangati kita untuk menjadi dekat dan selalu mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa kami telah ditebus melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kayu salib yang menjadi kutuk sudah diselesaikan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Maka upah dosa adalah maut, dan kemudian kutuk yang menjadi akan kami terima sudah menjadi dimusnahkan dan diselesaikan melalui Yesus Kristus. Biarlah firman ini menjadi menyemangati kami, menuntun kami, dan selalu mengingatkan kami atas keselamatan itu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus